kewajiban orang tua adalah mendidik dan mengajar ilmu pengetahuan kepada anaknya. Bila seseorang berjalan tanpa cahaya dan pelita, maka tidak akan terarah jalannya. Demikian pula dengan seseorang yang tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang akhlak, bila tidak dengan ilmu pengetahuan. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah perkaranya. Akan tetapi ada 3 perkara yang tidak terputus. Apa aja situ? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana biibadihi khabiran bashiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama' burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Amma ba'du. Hai wal ikhwanul kiram, hayya naskuru syukran katsiran ila Allah alladzi qad aqtana nikmatan wa rahmatan wa hidayatan hatta nastati'a fi hadhil qa'ah fi hadhil jami'atul islamiyah fi pekan baru. Wala tansa ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh-dhulumati ila nur. Hai wal ikhwanul kiram, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari yang penuh berkah ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Walaupun rahmat itu sedikit, wajib kita syukuri. Dan tak lupa pula, marilah sama-sama kita bersalat salam kepada kekasih Allah, junjungan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Apabila kita membuka ayat suci Al-Quran, di dalam kitab suci Al-Quran kita temukan sebanyak 114 kata dengan kata ilmu. Apabila dikaitkan dan kita solusikan kepada ayat-ayat yang lainnya tentang ilmu, maka di situ akan ditemukan 775 kata tentang ilmu yang paling bermanfaat bagi kita semua. Maha besar Allah dengan firman-Nya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, judul ceramah kita pada pagi hari yang berbahagia ini, manfaat menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran Allah telah sebutkan sebanyak 105 kata tentang ilmu dan 775 kata apabila kita kumpulkan semuanya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kewajiban orang tua adalah mendidik dan mengajar ilmu pengetahuan kepada anaknya, baik itu secara langsung di rumah maupun secara tidak langsung dengan menitipkan di lembaga pendidikan Islam, contohnya pondok pesantren. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya untuk menuntut ilmu sebagai ladang untuk menjalani kehidupan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, dalam pandangan Islam, ilmu adalah sesuatu yang amat suci. Ilmu itu berupa cahaya dan pelita malam yang gelap gulita. Bila seseorang berjalan tanpa cahaya dan pelita, maka tidak akan terarah jalannya. Demikian pula dengan seseorang yang tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang akhlak, bila tidak dengan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan menuntut ilmu bukan tanpa sebab, karena ilmu adalah sesuatu yang keutamaan di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Kita buka surat firman Allah di surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang mana artinya sesungguhnya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Oleh sebab itu sesungguhnya
Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Dari ayat di atas dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa janji Allah itu akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, bila manusia itu dapat membedakan apa arti ilmu dan apa itu ilmu pengetahuan, sesungguhnya harus memahami dan meyakinkan serta memahami arti penting daripada ilmu pengetahuan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah diriwayatkan oleh Abu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin dan muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Begitu juga oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman salallahu lahu tariqan ila jannah. Diriwayatkan oleh Muslim, Allah akan memudahkan bagi orang yang menuntut ilmu kemana? Ke surga, jalan satu-satunya. Ada lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salatin. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah perkaranya. Akan tetapi ada 3 perkara yang tidak terputus. Apa aja situ? Yang pertama adalah sodakoh jariyah, sodakoh yang terus-menerus dilakukan oleh anak Adam. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang telah diberikan oleh pendahulu kita. Apalagi sekarang ini kita di dalam lembaga pendidikan Islam, selalu amal jariyah itu berlalu dan terus berkembang sampai saat ini. Yang terakhir adalah waladun soleh, anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, maka dapatlah kita simpulkan bahwa manfaat menuntut ilmu itu ada 3. Yang pertama keikhlasan, yang kedua adalah jannah, surga yang akan kita dapat. Yang terakhir adalah manfaat daripada ilmu itu adalah untuk anak-anak kita yang akan datang. Apabila ceramah singkat ini terdapat kesalahan dan khilafan, mohon maaf sekali lagi. Tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.